Lihat. Keburu iklan ah. Oh ya udah oke. Aku ada artikel lagi, coba. Minta air putih dong, keselak. Tolong dong. Artikelnya, ini ya. Selak kaget ya. Artikel. Liku-liku hidup Mongol stres, jadi korban penipuan hingga masuk penjara. Ya Allah, Ngol. Lika-liku, liku-liku. Ah ya itu. Lika-liku, iya. Emang aku sebut Jadi apa? korban penipuan, iya. Jadi kalau penipuan kan ceritanya Mongol ke Jakarta tuh kan memang diajak untuk sekolah pendeta, sekolah Alkitab. Oke. Cuman nyampe Jakarta sponsornya hilang ya sudah, lontang-lantung lah di jalan. Bingung. Malu kan, soalnya kan Mongol berangkat ke Jakarta tuh udah didoakan banyak orang gitu untuk jadi seorang pendeta. Terus kalau seandainya Mongol nggak jadi sekolah pulang kan jadi malu. Ntar ditanya, sekolah di mana? Nah, Akhirnya sekolah nggak ujung-ujungnya? Enggak. Akhirnya jualan koran lah di Tugu Tani gitu. Terus kalau masuk penjara itu 2008 itu kasus sepele sebenarnya, kasus tukeran kepala. Jadi saya disuruh gantiin beliau buat beliau bisa kebong. Jadi saya Sorry, kebong apa mah? kabur. Ya buat kabur karena kan kasusnya main QQ terus Mongol lagi dibawa lagi ngelawain orang, disuruh gantiin dia main. Mongol baru duduk udah bunyi. Waktu itu sih Q7 menang Mongol, cuman baru mau ngambil duit bunyi jangan bergerak. Nembus duitnya nggak dipegang. Iya. Gua nggak tahu berapa tuh duit menangnya, udah dibawa pergi. Jadi barang bukti. Dari Nembus. Mak Tengkong. Ketengkong deh. Maskapai. Nah, jadi katanya tukar kepala, gimana sih? Iya kan katanya mau ditebus, cuman sampai masa SP1, SP2 nggak ditebus-tebus, dikirim deh ke Cipinang. Cuman kan yang Mongol selalu bilang bahwa itu proses sayang. Karena setelah Mongol masuk Cipi, bebas dari Cipi 6 bulan kemudian gue jadi stand up komedian, langsung jadi stand up komedi termahal. Dari situ Mongol ngasih usulan kalau ingin masuk, ingin sukses seperti Mongol ya kayaknya harus masuk juga. Nggak gitu konsepnya dong. Nggak gitu konsepnya. Oke, katanya waktu di penjara kamu itu dipilih jadi ketua. Ya, ketua gereja di Rutan. Jadi Mongol masuk di Cipinang itu, jadi kan di Cipinang tuh udah ada 2 penjara waktu itu, LP Cipinang dengan LP Narkotik Cipinang. Nah, ada penjara baru namanya Rutan kelas 1 Cipinang, pas di tengah-tengah. Nah, itu Mongol masuk, dia baru diresmiin. Jadi belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Nah, Mongol mengajukan untuk bikin kegiatan kerohanian, pihak Rutan bilang, oke boleh tapi bikin kepengurusan. Nah, jadi semua warga binaan yang beragama Kristen dikumpul dan dipilihlah pengurusnya. Nah, Mongol terpilih jadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Oke. Gitu. Jadi pengalaman Mongol tuh udah bener-bener udah semuanya Ngol ya? Semua dari yang ngurusin orang, ngurusin setan, semua gua aja. Apaan lagi tuh ngurusin setan? Kan kemarin waktu COVID terjadi tuh kan show stand up tiada kan karena memang nggak ada panggung yang boleh bikin kegiatan. Jadi ngonten horor. YouTube ya, Oh, kamu iya. ya, YouTube Horor, ya, ngejar-ngejar kuntilanak gitu. Kita emang nggak apa-apa, yang penting kan duitnya masuk. Bener. Karena YouTube lebih enak. Sebelum syuting kita udah lunas. Kalau yang lain-lain kan nunggu 12 hari. Yang lain-lain itu maksudnya gimana tuh? Ya kalau show oke gitu. Kalau show kan 12 hari, 7 hari setelah dan 5 hari sebelum. Mongol, ini kita minta Mongol untuk stand up dong Mongol. Nggak bisa. Kenapa? Hah? Udah dibilangin stand up termahal. Lu mau gratisan cuman Tahu lu bisa. Cuman kan Bedain honor stand up sama transport syuting. Iya. enggak juga, cuman kalau stand up tuh kan dia kalau nyusun materi apalagi kayak TV live. Tadi yang di sini lucu mau masuk iklan. Dia tuh nggak pernah pakai skrip. Iya kan? Iya kan udah lulus, ngapain nulis? Iya benar. Kan udah sekolah, udah lulus. Ngapain lagi nulis? Kalau beliau kan masih ngejar S3, S2, S3. Kita mau ngapain? Muka nggak mendukung.
Tapi lo kalau bule-bule malu masuk Mongol. Gua kalau kemarin manggung di Jepang gitu kan, Iya. di Jepang orang Jepang langsung nanya, "Are you Mongolian?" gitu. Iya. Terus dia bilang apa? No, I'm from Indonesia gitu. Terus? Kalau dia, "No, I not believe you from Indonesia. I think you Mongolian." Ya gua, "Oh iya aja lah daripada berantem di situ dia pakai bahasa Jepang gua meninggal." Jadi ya udah. Jadi ternyata Mongol tuh kalau ke wilayah area Asia, Jepang, Thailand, kemana-mana tuh selalu dianggap Mongolian. Tapi kalau setiap kali gua pulang Indonesia, beda sambutannya. Kalau nggak tukang hipnotis, tukang copet. Agak susah, agak nyaru gitu. Jadi karena mungkin kekurangan, nih dia ganteng banget loh. Masya Allah. Dia ini made in Ciamis. Itu udah Ciamis ya kan? Itu udah stand up. He's a very handsome, nice to meet you ya kan? Masya Allah. Dulu, cakepnya dia nih, gue kalau duduk sama dia, gue meter loh sekarang. Ntar ada yang foto, ntar dikirain nih sama asistennya tuh. Pengalaman asisten dulu. Oh, iya, pengalaman asisten dulu, Bosnya di depan, kita 8 langkah di belakang. Iya. Karena kalau terlalu deket nyaru. Tadi dikirain tukang hipnotis lagi mau nepok. Tuh, kan udah stand up tuh, udah stand up. Itu udah stand up itu. Yang paling susah itu kalau dapat project stand up tuh apa sih? Di acara TNI Polri. Kenapa? Itu paling susah dari pengalaman. ya? Kalau orang meninggal, gue nggak anggap itu Pernah kan lo stand up orang meninggal? 4 kali. Jadi 1 Kristen, 3 Muslim. Gue diundang di acara orang meninggal. Jadi buat gue itu nggak terlalu berat. Coba gimana lo materinya apa tuh? Nah kalau di materi orang Panjang nih ya. Iya, enggak dong. Dipendek-pendekin. Jadi kalau ini kan kasusnya di Rumah Duka Gatot Subroto. Kita datang melayat. SKD. Iya, tahu-tahu dipanggil. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue lagi depan peti mati. Ngeliatin jenazahnya. Stand up. Ini MC-nya PA gitu, gue pikir-pikir. Cuman istrinya ngomong, tolong hibur ya nanti Oma transfer. Nah itu kelemahan Mongol kalau dengar kata transfer. Dan ternyata lucu Bang Uben, 4 kali Mongol stand up. Nah yang paling berat itu bukan di situ, di acara TNI Polri. Karena kalau acaranya TNI, pasti kepala staf angkatan laut ada. Nah kalau beliau nggak ketawa, nggak ada letnan kolonel, nggak ada yang bunyi. Semua Nah kita yang di atas panggung nih butuh orang bunyi. Oh ini nggak ada semua. Iya. Jadi kita kayak pingin meninggal kalau seandainya memungkinkan gitu. Apalagi bapaknya lagi balas WA. Bapaknya nggak dengerin. Wah itu semua bintang 2, bintang 3 jejer, nggak ada yang gerak. Nah kita kan butuh orang ketawa. Jadi orang nanya, terus gimana strateginya? Itu yang Mongol miliki. Gimana coba? Bapak nggak ketawa, tapi sebelah kanannya pasti meja para ibu. Nah ibunya aja yang kita bikin ketawa. Karena kemungkinan bapak bintang 4, ibu 4,5, kalau nggak bintang 5. Oh iya. Gitu. Begitu. Jadi strategi ya. Strategi, karena kalau nggak pakai strategi dalam dunia stand up, kita game over Tapi duluan. di tempat orang meninggal gimana? Enggak, itu orang apa? yang ketawa siapanya? Nah kalau di orang Masa mayatnya lu? tapi anaknya bilang papa ketawa loh bang. Dosa bohong. Anaknya bilang, ih bang Mong, kamu tuh lucu banget sampai papi ketawa. Lah gue langsung, ya Allah ngikut nih bapaknya nih, ngikut terus. Bukan ketakutan. Karena katanya tangannya berubah bang Obi. Bang Uben dari tadi kan Kristen ya, jadi kan tangan begini kan pakai jas ya. Dia pindah ke bawah loh. Dia kayaknya nahan perut. Tapi emang kalau lagi stand up di tempat orang meninggal gitu, topiknya apa Mong? Nah jadi kan disesuaikan bang. Iya. Jadi kebetulan waktu pertama kali itu kan yang meninggal orang Kristen. Iya. Nah saya bahas tentang almarhumnya. Maksudnya Lu memang gimana, lu dulunya kenal juga gimana? memang sama dia. Iya kenal. Jadi mau lihat, ada beberapa kali Mongol ke pemakaman orang meninggal orang Kristen, kok ada Alkitab di peti mati gitu kan. Gua tanya ini Alkitabnya buat apa? Ya buku kesayangan alasannya. Terus cuman Mongol bilang, ngapain dimasukin di peti mati? Hidup aja belum tentu baca kan, apalagi ini kan maksudnya kan bacanya di saat hidup. Masa dia jam 4 subuh bangun kan udah game. Kelar. Iya udah begitu kita kritis. Lucu sejelong nih mak, tahu? Baru kita kritisi.
kritisi tangan. Pasti pakai sarung tangan. Iya. Nah ini kan Mongol nanya, ini bapak dulu purna paskibraka apa-apaan gitu loh pakai kaos. Pakai kaos tangan. Tapi ya sebenarnya yang dipilih sama pihak keluarga itu karena udah nggak usah nangis lagi, tapi dibikin happy. Ya kalau gitu. dibikin happy mah undang dangdutan. Tuh. Maksudnya kalau terlihat bagus, ya itu boleh. Cuman kan nggak lucu juga kalau akhirnya maksa. Iya. Ntar deh kalau gue undang Mongol ya. Gitu. Lu lah, ini banjir ya. Nggak, kalau orang ini kan kadang-kadang kita terintimidasi oleh pemberitaan bahwa orang-orang yang badannya bongsor seperti Bang Igun, Mongol gitu, cepet katanya nanti sakit ini. Enggak juga, bohong. Maksudnya? Yang ngomong juga tetap dia meninggal kan? Iya. Kalau dia nggak meninggal bolehlah dia ngomong begitu. Karena justru dengan badan bongsor itu lambang kemakmuran. Bener, Sor? Bener lah. Lah iyalah, Iya, Sor. six pack. Orang kata dia gini, mana lo hari ini nggak pakai berlian, kata dia gitu. Enggak, Dia mau ketemu gue nih, makanya dia pamer harta. enggak Ma. juga. Kemarin beliau pakai cincin M apa itu, gue bilang, "Bang, buat Mongol ya." Iya, ambil. Mana? Ya, kita kembali yang satu ini ya, kita berdua